Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini Mahkamah Konstitusi ini telah mengabulkan permohonan gugatan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem dan juga Koalisi Perempuan Indonesia mengenai keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan di alat kelengkapan Dewan DPR RI. Di mana di keputusan tersebut itu berarti menyatakan bahwa setiap AKD mulai dari Komisi Badan Musyawarah atau BAMUS, kemudian Pansus, Badan Legislasi, Badan Kerja Sama Antar Parlemen atau BKSAP hingga AKD-AKD lainnya ini perlu ada keterwakilan perempuan sebanyak 30% atau perempuan menduduki dalam menjadi pemimpin atau menjadi wakil ketua atau ketua dalam AKD tersebut. Lalu bagaimana nih respon dari DPR RI menindaklanjuti dari adanya putusan MK ini? Sudah bersama saya pemirsa Wakil Ketua Balik DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari fraksi Golkar. Pak, menilai dari MK yang telah mengabulkan nih Pak gugatan dari Perludem tadi dan juga Koalisi Perempuan Indonesia, apa nih Pak langkah DPR selanjutnya? Ya tentu pertama sekali lagi suka atau tidak suka ya mau atau tidak mau ya kita harus menghormati dan kemudian melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi itu karena dalam Undang-Undang Dasar 45 kita mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding. Jadi harus kita laksanakan. Nah, karena yang digugat itu adalah atau yang di judicially review itu adalah undang-undang tentang MD3. Nah, tentu kemudian ketika permohonan judicial review itu dikabulkan, maka kemudian yang harus direvisi itu adalah undang-undang MD3 itu. Jadi DPR sebagai pembentuk undang-undang bersama dengan pemerintah tentu saya kira harus menjadwalkan dalam waktu dekat agar supaya putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa kuat dan kemudian executable gitu. Ya memang harus direvisi undang-undang M3-nya baru kemudian nanti bisa diberlakukan putusan itu. Oke. Pak, ini ada yang menarik terkait dengan hal ini juga 30% Pak keterwakilan perempuan menjadi pemimpin di AKD Pak. Kira-kira Bapak melihatnya dampak positifnya apa nih Pak? Ya sekarang ya kita cuma melihat itu sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dilaksanakan itu ya. Nah tentu kita berharap bahwa ketika nanti semua pimpinan AKD itu terisi minimal 30% keterwakilan perempuan, maka kemudian ya ibu-ibu kita yang anggota DPR yang nanti diberi amanah untuk menjadi pimpinan AKD itu bisa menunjukkan kinerja yang lebih meningkat ya, membawa kualitas kerja dari DPR secara keseluruhan gitu. Jadi kita menginginkan adanya putusan ini nanti kemudian akan berdampak terhadap peningkatan kinerja dan produktivitas dari masing-masing AKD dan itu menjadi bagian dari produktivitas dan kinerja yang baik bagi seluruh anggota DPR dan kelembagaan DPR itu sendiri. Kalau sedikit lagi Pak terkait dengan menjadi pemimpin di sebuah AKD kan tentu itu juga sudah menjadi kebijakan masing-masing internal fraksi ya Pak ya, siapa orangnya dan sebagainya. Nah itu apakah nanti akan mengganggu dinamika politik dari internal fraksi masing-masing gitu Pak? Enggak, saya kira kan kalau kita ini kan semua paham bahwa negara kita ini negara hukum, kemudian setiap kebijakan itu ada landasan hukumnya. Nah karena ini sudah diputuskan dan nanti kemudian disesuaikan dalam Undang-Undang MD3 itu, saya kira semua pihak harus menyesuaikan termasuk partai politik dan fraksi-fraksi. Jadi saya kira tidak ada masalah ya soal ketika sebuah regulasi ditetapkan, semuanya kita harus tunduk dan patuh dan menyesuaikan dengan itu. Berarti diharapkan tidak ada resistensi Pak ya dari anggota DPR atau seperti apa? Ya saya kira tidak dalam posisi untuk menerima atau menolak ya, tidak dalam kita mau resisten atau tidak, itu sudah sebagai sebuah putusan yang kita harus laksanakan kira-kira gitu. Terima kasih Pak Doli atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI yang menyatakan komitmen dari DPR untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu terkait dengan keterwakilan 30% perempuan menjadi pimpinan di alat kelengkapan Dewan DPR RI. Pemirsa, itu laporan saya, kembali ke studio.